Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, Bu. gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi saya kurang Alhamdulillah. semangat, Bu, hari ini. Kenapa ya kurang semangat? Bisa ceritakan, Bu Miss? Kira-kira apa yang semangat? Apa ada masalah di kelas atau di sekolah? Hmm, ada, Bu. Hmm, Saya kan lagi ada masalah, Bu. Akhir-akhir ini saya bingung, Bu, ketika melakukan pembelajaran di kelas 11-2, Bu. Kira-kira kenapa bingung ya Bu? Saya kan Bu mengajar pelajaran kimia. Jadi kan di kelas saya itu ada siswa yang kemampuan kemampuan memahami kimia itu sangat bagus Bu, luar biasa memahami materinya. Alhamdulillah ya Bu, jarang ada anak yang menyukai pembelajaran kimia. Biasanya pelajaran kimia itu kan sangat ditakuti ya Bu ya. Iya bener Bu, si Andi lah kita sebutkan Bu. Oke lah Jadi dia inisial kan ya. Oh. heeh, si Andi ini kan Bu, mempunyai pemahaman yang betul-betul luar biasa. Dari awalnya, luar biasa memang, begitu kita jelaskan, mampu dia Bu dalam bidang kimia. Dari mana Ibu tahu Andi mempunyai kemampuan yang luar biasa itu, Bu? Apakah Ibu sudah mengetes si Andi tersebut? Belum Bu, saya, tidak melakukan tes khusus sih Bu, tapi kan saya melihatnya dari keseharian, perkembangan pengetahuannya belajar bersama saya Bu. Ini keseharian yang bagaimana ya, Bu? Bisa Ibu ceritakan, Bu? Atau Ibu jelaskan gimana tuh kesehariannya? Maksud saya gini Bu, jadi kan, saya kan mengajar nih di kelas. Jadi pada Mhm. saat saya memberikan contoh soal-soal kimia ataupun materi, Mhm. dia udah paham Bu. Misalnya kan ada contoh satu, eee, begitu saya selesai, memberikan contoh, dia langsung melihat, "Oh ya Bu, saya udah bisa," gitu. "Saya Bu, udah bisa." Jadi semua jawabannya itu benar. Nah, padahal saya belum menjelaskannya Bu. Baguslah, Bu. Bagus itu. Kalau ia dapat menjawab dengan benar ya kan? Iya Bu, Benar sangat kan? bagus Bu. Tapi kan Bu, Mhm. ia, menjawabnya sebelum saya memberikan contoh-contoh udah mampu memberikan. Jadi saya bingung, dengan iya, kok bisa dia seperti itu gitu Bu. Wah, benar-benar luar biasa ya si Andi ya? Inisialnya ya si Andi. Wah, Mhm. ngomong-ngomong nih, masalahnya itu di mana, Bu? Karena kalau saya dengar menurut uraian cerita Ibu tuh sepertinya tidak ada masalah ya, Bu? Iya sih Bu, sebenarnya sama si Andinya sih nggak masalah Bu, cuman Hmm? sayanya yang bingung Bu, sayanya yang bermasalah Bu. Jadi terus letak permasalahannya bisa Ibu khususkan atau apa lebih spesifiknya seperti apa tuh maksudnya, Bu? Jadi bukan, Mhm. saya ketika saya, mengajarkan, mereka di kelas di Mhm. 11-2 itu, jadi Ya. saya belum mampu menyeimbangkan antara pengetahuan si Andi sama, murid-murid yang lain. Jadi kan ketika saya menjelaskan misalnya levelnya udah C4 kan Bu, tapi Mhm. si Andinya itu, belum sudah paham, sedangkan murid-murid yang lain belum paham. Jadi ketika saya memberikan, soal, Andinya udah paham semua, tapi anak-anak lain bingung Bu, bingung. Jadi kemampuan mereka itu sangat jauh berbeda dengan si Andi Bu. Oh, iya ya. Kira-kira level berapa ya yang mampu dipahami oleh si Andi? Terus Si bagaimana bagaimana dengan murid-murid yang lain ya, Bu? si Andi ini Bu, saya pernah kemarin tuh, memberikan soal yang tingkat analisis kan Bu, ada C sampai C1 tingkat analisis, dia sudah mampu menganalisis, bahkan ketika dia menguraikan, soal pada materi misalnya materi tentang, konfigurasi elektron gitu Bu kan, atau nanti, ada tentang perhitungan kimia. Jadi ketika dia menguraikan itu, ketika dia menjabarkan, jawaban-jawabannya itu benar tingkatnya, sedangkan anak-anak yang lain kan, "Bu itu apa? Bu saya nggak paham." Jadi kan
bingung jadinya Bu, apa yang terjadi sama mereka, apa yang terjadi sama saya, bagaimana saya menyeimbangkan antara pengetahuan mereka, antara Andi dan murid-murid yang lain Bu. Begitu ya, Bu. Iya benar sih. Susah juga ya kita menerapkan pembelajaran jika ada kendala yang seperti itu level-levelnya beragam. Apa solusinya kira-kira Ibu dapat gambaran dari mereka kira-kira Bu? Solusinya Bu, saya pernah wawancara atau memanggil si Andi face to face Bu. Jadi kan yang kendalanya satu Andi. Kan kalau misalnya saya memanggil murid-murid yang lain kan nggak mungkin. Jadi saya panggil si Andi seorang. Saya tanya, Andi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang mau pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan supaya kamu tidak bosan terhadap pembelajaran-pembelajaran yang Ibu jelaskan supaya kamu tidak bosan, ngantuk gitu. Terus kata dia pembelajarannya nggak masalah Bu, pembelajaran yang bagaimana saja, yang penting insya Allah saya akan mengikutinya gitu katanya Bu. Terus apakah Ibu sudah kira-kira itu sudah bisa menerapkan pembelajaran yang menyeimbangkan kemampuan mereka, Bu? Pada saat setelah saya wawancara si Andi, dia bilang dengan dari jawabannya itu, jadi saya mencoba menyeimbangkannya itu bukan dengan cara memberikan materi kepada kelas 11-2 gitu kan. Jadi ketika ada materi yang tingkat mungkin levelnya masih C2 gitu, sedangkan si Andi udah paham, jadi si Andi ini mencoba untuk mengajarkan kawan-kawannya Bu, kawan-kawan yang di samping tempat-tempat duduk itu. Jadi saya menerapkan kepada si Andi itu tutor sebaya Bu, supaya dia tidak bosan dengan pembelajaran yang sudah dia paham. Jadi saya menerapkan pembelajaran tutor sebaya kepada si Andi Bu. Kira-kira menurut Ibu strategi itu apakah uh, tercover? Menurut Ibu strategi yang Ibu terapkan seperti itu? Sejauh yang pengamatan saya di kelas, Bu, si Andinya masih nyaman-nyaman saja dengan itu. Malahan dia makin termotivasi dengan dia mengajarkan kawan-kawannya, bukan siswa ya, kawan-kawannya yang di samping yang memang belum paham. Dia tidak bosan Bu mengajari. Malahan saya pernah bertanya, "Nek, apakah kamu bosan atau tertekan atau bagaimana ketika kamu mengajarkan kawan-kawan?" Dia bilang, "Enggak Bu, saya senang Bu dapat mengajari kawan-kawan. Saya kan dapat ilmu juga Bu," katanya gitu Bu. Berarti tutor sebaya ya, Bu? Iya bener Strateginya Bu. ya, Bu? Baik sekali. Iya. Tapi setelah penerapan seperti itu kondisi kelas setelah itu bagaimana? Kondisi kelas itu sangat menyenangkan Bu. Dia senang, dia sudah mulai memperhatikan apa yang saya jelaskan, dia udah fokus, jadi tidak tidak sebelum penerapan itu dia bosan, jenuh, tapi karena memang ada bukan kerjaan, misalnya ada kegiatan di dalamnya ketika saya menjelaskan pelajaran yang sudah ia paham, dia mengajari kawan-kawannya ketika di samping itu, dia udah senang Bu, jadi menyenangkan kelasnya gitu. Oke, sudah dapat gambaran ya, Bu ya, arahan kemana. Bagus Iya sekali, Bu, Bu. iya Jadi bener. ini saya tanya, apakah Ibu komit dengan apa yang Ibu lakukan nih? Insya Allah komit Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang seperti itu supaya seluruh isi kelas itu aktif, kemudian menyenangkan, tidak bosan, tidak terlihat ada satu siswa yang jenuh Bu. Jadi saya mau menerapkan seperti itu selalu Bu, insya Allah. Alhamdulillah, Bu. Saya senang mendengar penjelasan Ibu ini. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluhan saya, curhatan saya tentang keluhan Sama-sama. saya di kelas saya Bu. Terima kasih Baik. Bu. Baik, sama-sama Ibu Misna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.